Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib, masih di dalam pembahasan Ihya'ul Mawat atau menghidupkan tanah mati. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'nallahu bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Wa'lam, ketahuilah, annal ma'a al-mukhtasso, sesungguhnya air yang tertentu, bisyahsin, dengan seseorang, la yajibu, ialah tidak wajib, badluhu, apa mendermakannya air, lima syiati goirihi, untuk hewan ternak orang milik orang lain, mutlakon, secara mutlak. Jadi ini pendahuluan di dalam kitab Al-Qorib bahwa air tertentu milik orang lain tidak wajib mendermakan untuk hewan ternak. Jadi masyiyah ini ya untuk hewan ternak punya orang lain secara mutlak. Kita lanjut, wa innama, dan sesungguhnya, yajibu bajlul ma'i, wajib apa mendermakan air, bisalah sati syara'ito, itu dengan 3 syarat. Jadi wajib mendermakan air, memberi air secara cuma-cuma, itu ada 3 syarat. Kalau tidak 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka hukumnya menjadi sunnah. Hukumnya tidak wajib lagi. Wajib mendermakan air, memberi air secara cuma-cuma dengan 3 ketentuan syarat. Ahaduha, adapun salah satunya 3, ayyabdulo anhajatihi, ialah lebih anhajatihi, dari hajatnya orang. Ini yang pertama. Jadi air ini melebihi hajatnya orang. Ketika pas-pasan, maka tidak wajib untuk memberikan atau mendermakan air. Jadi maksudnya hajatnya itu aisohibil ma'i, maksudnya pemilik air. Fa'in lam yabdul, apabila tidak lebih banyak, bada'a. Apabila tidak lebih banyak air, bada'a, maka memulai siapa sohib binapsihi, dengan dirinya. Wala yajibu, dan tidak wajib, badluhu, apa mendermakan atau memberikan air, ligoirihi, pada selainnya. Ketika air itu tidak lebih, maka tidak wajib memberikan air kepada selainnya, selain sohib. Jadi syarat pertama, air itu harus lebih dari kebutuhannya. Kemudian wasani, dan yang kedua, ayah taja, ialah harus butuh, ilaihi, kepada air, goiruhu, siapa selainnya sohib. Kemudian imma linapsihi, ada kalanya untuk dirinya goir, ay libahi matihi, atau untuk binatangnya goir. Yang kedua adalah air tersebut dibutuhkan oleh orang lain, baik untuk dirinya sendiri atau binatangnya. Jadi ketika air itu udah lebih, ada orang minta butuh air untuk dirinya atau untuk binatangnya, maka ini menjadi wajib. Tapi ada ketentuan, adapun ini wajib, idza kana hunaka, apabila ada, hunaka ialah di sana, kalaun, apa rumput, tara'ahu al-masyatu, yang mengembala pada rumput, al-masyatu, apa binatang ternak, wala yumkinu, dan tidak mungkin, ro'yuhu, apa mengembalanya rumput, illa bisaqil ma'i, kecuali dengan memberikan air atau menyiram atau memberikan air. Maksudnya adalah ketika di sana terdapat padang rumput yang digunakan untuk mengembalakan binatang ternak, dan tidak mungkin mengembala di sana kecuali dengan memberi minum air. Artinya apa? Ada hewan ternak,
dikembala di padang rumput. Nah, di padang rumput itu tidak ada air. Nah, tidak ada air. Nah, maka wajib kita memberikan air kepada binatang ternak tersebut yang memang binatang tersebut ada di tempat pengembala yang tidak ada air. Nah, wajib kita mengairi air atau memberikan air kepada binatang itu. Kemudian wala yajibu, dan tidak wajib alaihi atasnya air, badlul ma'i, apa memberikan air. Maksudnya alaihinya kembali kepada sohib. Wala yajibu, dan tidak wajib alaihi kepada sohib, atas sohib, badlul ma'i, apa memberikan air, lizar'in, untuk tanaman. Jadi zara' ini ya untuk tanaman yang tidak mempunyai batang. Nah, lizar'i goirihi, untuk tanaman selainnya, maksudnya tanaman milik orang lain. Wala li syajarihi, dan pohon, dan tidak untuk pohon goiri maksudnya pohon milik orang lain. Jadi tidak wajib baginya memberikan air untuk tanaman orang lain dan tidak pula untuk pohon orang lain. Nah, seperti itu penjelasan bebasnya. Kemudian wasalis, adapun yang ketiga, ayyakuna, ialah ada al-ma'u, apa air, fi maqarrihi, ialah di tempat menetapnya air, wahwa, adapun makor, mimma, ialah dari sesuatu, yustakhlafu, yang bisa diganti, apa ma, pibirin, di dalam sumur, au ainin, atau sumber mata air. Jadi yang ketiga, syarat yang ketiga, air tersebut masih berada di tempatnya, yaitu di tempat keluarnya air, baik sumur atau sumber atau mata air. Jadi yustakhlafu ini maksudnya airnya ketika diambil muncul lagi. Kan kalau kita mengambil air di tempat mata air, ketika kita ambil pakai bak, maka dia akan muncul lagi, akan ada lagi. Nah, begitu juga di sumur. Nah, di sumur kita ambil pakai timba 10 timba, maka dia akan muncul lagi. Nah, seperti itu. Nah, bolehnya seperti itu. Yustakhlafu. Nah, dicontohkan faida, apabila ukhida, diambil, hadal ma'u, apa ini air, fil ina'i, di dalam wadah, lam yajib, maka tidak wajib, badluhu, apa memberikan air, ala sohi, atas kaul yang sohi. Nah, seperti itu. Sehingga ketika air ini sudah diambil oleh orang lain di dalam sebuah wadah, di bejana atau di kolam atau di ember, maka tidak wajib diberikan menurut pendapat yang asoh. Nah, yang wajib adalah airnya masih di tempat mata air atau air sumur. Itu yang wajib. Ketika sudah diambil di tempayan, di kolam, maka tidak wajib lagi. Nah, kemudian wahaisu, dan ketika yajibu, wajib, al-badlu, apa memberikan, lil ma'i, untuk atau pada air, fal muradu, maka adapun yang dimaksud bihi dengan badlun, tamkinul masyiyati, ialah memperkenankan hewan ternak, memperkenankan hewan ternak, min huduriha, dari datangnya masyiyah, lil bi'ri, kepada sumur, in lam yatadarrar, ketika tidak terganggu, sohibul ma'i, siapa pemilik air, fi zar'ihi, dalam tanamannya sohib, au masyiyatihi, atau tanamannya atau hewan ternaknya sohib. Nah, jadi ada ketentuan ketika wajib untuk memberikan air, maksudnya yang dikehendaki dengan ini adalah memperbolehkan binatang ternak orang lain untuk mendatangi sumur jika pemilik air tidak terganggu pada tanaman atau pada binatang ternaknya sendiri. Nah, jika terganggu, maka ya didatangkan si pengembala itu, seperti itu. Jadi jangan sampai mengganggu si orang yang punya air, mengganggu dari segi pribadinya
atau hewan ternaknya, atau tanamannya. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut. Fa'in tadarrara, maka jika terganggu siapa sohib biwurudiha, dengan datangnya masyiyah atau hewan ternak, muniat, maka dicegah. Maka dicegah apa masyiyah, hewan ternak, minhu, dari datang. Kemudian wastaqo, dan mengambil air. Dan mengambil air laha, untuk masyiyah, arru'atu, siapa pengembala, kama qolal Mawardi, sebagaimana yang dikatakan Imam Mawardi. Kama qolahul Mawardi, sebagaimana yang dikatakan pada al-Mawardi, siapa Imam Mawardi. Nah, seperti itu. Jadi jika ia terganggu dengan kedatangan binatang ternak tersebut, maka binatang tersebut dicegah, dihalangi untuk mendatanginya sumur. Dan bagi para pengembalanya yang harus mengambilkannya air untuk binatang-binatang ternak itu. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Mawardi, seperti itu. Jadi kondisinya jika tidak mengganggu orang yang pemilik si sohib air ini, pemilik air, baik dirinya atau binatang ternaknya atau tanamannya. Ketika terganggu, maka si pengembala yang mengambilkan air tersebut untuk binatang ternak. Kemudian wahaisu, dan ketika wajib al-badlu, apa mengambil air atau memberi air. Badlu ini memberi air, lil ma'i, untuk air atau pada air, imtana'a, maka tercegah ahdul iwadi, apa mengambil ganti, alaihi, atasnya sohibul mal, ala sohih, atas kaul yang sohih. Maksudnya ketentuan lagi, ketika wajib memberikan air, ketika seseorang wajib memberikan air, maka tidak diperbolehkan untuk mengambil upah atau ganti, upah atau ganti atas air tersebut menurut kaul yang sahih. Artinya ada ketentuan wajib memberikan air kepada sesuatu hal atau kepada orang lain atau apapun. Misalkan ada kewajiban untuk kita memenuhi 3 syarat ini untuk memberikan air kepada yang lainnya, maka kita tidak boleh mengambil upah atau mengambil ganti dari orang lain. Misalkan orang lain membawa air, mengambil air di sumur kita, udah ada kewajiban bagi kita untuk memberikannya, maka tidak boleh misalkan orang lain membayar 100.000 rupiah kepada kita karena telah mengambil air, maka ini tidak boleh, tercegah atas kaul yang sahih. Nah, itu saja yang dapat disampaikan. Kita teruskan dengan bab wakaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.